Tahukah kalian, laut selalu menyimpan rahasia. Ia tampak tenang di permukaan, ombaknya berkilau diterpa matahari, anginnya berembus lembut, dan kapal-kapal melintas seolah dunia baik-baik saja. Tapi jauh di bawah ketenangan itu, laut menyembunyikan sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dipahami manusia. Dan pada tahun 1872, laut meninggalkan satu teka-teki yang bahkan hingga hari ini belum bisa dijawab. Sebuah kapal ditemukan terapung sendirian di tengah samudera. Layarnya masih terkembang, muatan masih utuh, makanan masih tersedia. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada kerusakan besar, tidak ada mayat, tidak ada darah, tidak ada satupun jejak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun seluruh awaknya, termasuk kapten, istri, dan anak kecilnya, lenyap begitu saja, seolah mereka menguap di tengah laut. Nama kapal itu adalah Mary Celeste, dan sampai hari ini tidak seorang pun tahu kemana semua orang di kapal itu pergi. Pada tanggal 7 November 1872, Mary Celeste, sebuah brigantin dagang Amerika, berangkat dari pelabuhan New York menuju Genoa, Italia. Di atas kapal itu ada 10 orang. Kaptennya, Benjamin Briggs, adalah pelaut berpengalaman dan sangat dihormati. Ia bukan pria ceroboh. Ia dikenal teliti, religius, dan berhati-hati dalam setiap pelayaran. Kali itu ia membawa istri tercintanya, Sarah Briggs, serta putri kecil mereka yang baru berusia 2 tahun, Sophia. Selain keluarga kecil itu, ada 7 awak kapal pilihan, orang-orang berpengalaman yang sudah lama hidup di laut. Mereka membawa muatan besar berupa alkohol industri dalam barel, barang dagangan bernilai tinggi yang harus dikirim ke Italia. Semua tampak normal, cuaca baik, kapal layak layar, awak lengkap. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menduga bahwa pelayaran ini akan menjadi salah satu misteri maritim paling mengerikan sepanjang sejarah. Beberapa minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Laporan terakhir dari kapten menunjukkan kapal berada dalam kondisi baik. Tidak ada badai besar, tidak ada ancaman, tidak ada masalah. Lalu, keheningan. Mary Celeste tidak pernah tiba di Italia, namun kapal itu tidak tenggelam. Pada tanggal 5 Desember 1872, hampir sebulan setelah keberangkatannya, kapal dagang Dei Gratia melihat sebuah kapal asing mengapung aneh di Samudra Atlantik dekat Kepulauan Azores. Kapal itu bergerak liar, seolah tidak ada seorang pun yang mengendalikannya. Kapten Dei Gratia, David Morehouse, merasa ada yang tidak beres. Beberapa awak dikirim mendekat, dan ketika mereka menaiki kapal itu, pemandangan yang mereka lihat lebih menakutkan daripada kapal karam manapun, karena Mary Celeste benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di atas kapal, kapten tidak ada, awak tidak ada, istri dan anak kapten tidak ada, semua hilang. Dan yang membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk adalah kondisi kapal itu. Barang-barang pribadi masih ada, pakaian masih tergantung, peralatan navigasi sebagian masih di tempat. Makanan tersaji, muatan alkohol hampir seluruhnya utuh. Tidak ada tanda perompak, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada bekas darah, tidak ada kerusakan yang cukup parah untuk memaksa evakuasi. Satu-satunya yang hilang hanyalah sekoci penyelamat dan manusia-manusia di kapal itu. Seolah 10 orang di atas kapal tiba-tiba memutuskan meninggalkan kapal yang masih layak layar, lalu lenyap di lautan, tanpa alasan, tanpa jejak, tanpa jawaban. Begitu Mary Celeste ditarik ke daratan, penyelidikan besar dimulai. Semua orang bertanya pertanyaan yang sama. Mengapa seluruh awak meninggalkan kapal yang masih dalam kondisi baik? Pertanyaan itu terdengar sederhana.
Tapi semakin dalam diselidiki, semakin mustahil jawabannya. Log kapal menunjukkan catatan terakhir dibuat pada tanggal 25 November, 10 hari sebelum kapal ditemukan. Artinya, selama 10 hari penuh, Mary Celeste berlayar tanpa awak. 10 hari, terapung kosong di tengah samudera. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada hari terakhir itu. Tidak ada saksi, tidak ada pesan darurat, tidak ada catatan kepanikan, tidak ada apapun. Penyelidik mulai membongkar segala kemungkinan. Mungkin kapal diserang bajak laut, tapi teori itu runtuh cepat karena muatan kapal sangat berharga, namun tidak diambil. Barang-barang berharga milik kapten juga tetap ada. Bajak laut tidak mungkin membiarkan semua itu. Mungkin terjadi pemberontakan awak, tapi tidak ada tanda kekerasan. Dan Kapten Briggs dikenal dihormati. Tidak ada alasan jelas bagi pemberontakan. Mungkin badai besar memaksa mereka meninggalkan kapal. Namun catatan cuaca tidak menunjukkan badai hebat di area itu. Dan lagi, kapal masih utuh. Tidak masuk akal meninggalkan kapal sebesar itu demi sekoci kecil di tengah laut. Sekoci itu nyaris mustahil bertahan lama. Meninggalkan kapal berarti memilih kematian. Kapten Briggs terlalu berpengalaman untuk membuat keputusan seputus asa itu tanpa alasan yang sangat besar. Jadi apa yang cukup menakutkan untuk membuat seorang kapten berpengalaman membawa istri dan anaknya turun ke sekoci, meninggalkan kapal yang masih aman? Tidak ada yang tahu, dan disitulah misteri Mary Celeste berubah dari teka-teki laut menjadi legenda. Teori demi teori bermunculan. Ada yang mengatakan uap alkohol dari muatan menciptakan ledakan kecil atau ancaman ledakan, sehingga kapten memerintahkan evakuasi sementara. Itu terdengar masuk akal. Beberapa barel alkohol memang ditemukan kosong. Mungkin Briggs takut kapal akan meledak kapan saja. Namun teori itu punya celah besar. Jika evakuasi hanya sementara, sekoci pasti diikat ke kapal, tapi sekoci hilang. Dan jika tali putus, mengapa tidak ada tanda-tanda tali rusak yang meyakinkan? Lebih penting lagi, mengapa seluruh awak pergi begitu tergesa hingga meninggalkan barang-barang penting? Teori lain menyebutkan adanya gempa laut atau water spout, fenomena alam yang menakutkan dan bisa membuat kapten panik. Namun sekali lagi, tidak ada kerusakan yang cocok dengan kejadian semacam itu. Semua penjelasan logis selalu terbentur satu fakta. Kapal itu terlalu normal untuk ditinggalkan. Dan justru kenormalan itulah yang paling mengerikan. Karena jika tidak ada ancaman yang terlihat, maka apa yang membuat mereka pergi? Misteri itu menjadi bahan spekulasi dunia selama puluhan tahun. Sebagian orang mulai percaya pada hal-hal di luar logika. Mereka bicara tentang monster laut, tentang pusaran misterius, tentang kabut aneh yang menelan manusia, tentang kapal yang dikutuk. Mary Celeste dijuluki kapal hantu, bukan karena kapal itu berhantu, tapi karena kapal itu ditemukan seperti rumah yang penghuninya menghilang dalam 1 detik. Bayangkan ini, seorang ibu sedang bersama anak kecilnya. Awak sedang bekerja, kapten memegang kendali. Lalu dalam waktu singkat, semuanya pergi. Tak seorang pun kembali, tak seorang pun meninggalkan pesan, tak seorang pun ditemukan. Itu bukan sekadar misteri. Itu seperti seseorang menekan tombol dan menghapus semua manusia dari kapal. Dan justru karena tak ada kekerasan, tak ada darah, tak ada mayat, kisah ini terasa jauh lebih menyeramkan. Karena sesuatu yang terlihat tenang bisa menyembunyikan kepanikan yang tak terbayangkan. Namun bagian paling aneh belum selesai. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, beberapa pelaut mengaku melihat Mary Celeste di laut, bahkan setelah kapal itu resmi didaftarkan kembali.
Mereka melaporkan melihat kapal dengan layar robek bergerak tanpa awak, lalu menghilang di kabut. Mungkin hanya cerita pelaut, mungkin hanya legenda, tapi nama Mary Celeste berubah menjadi simbol kapal terkutuk. Bahkan ketika kapal itu akhirnya dijual dan digunakan lagi, reputasinya tidak pernah hilang. Setiap pemilik barunya merasa kapal itu membawa nasib buruk. Dan pada tahun 1885, nasib kapal itu berakhir. Pemilik barunya sengaja menabrakkan Mary Celeste ke karang dalam upaya penipuan asuransi. Kapal itu hancur, tenggelam. Secara resmi, kisah Mary Celeste selesai. Tapi misterinya justru hidup lebih lama dari kapalnya. Karena kapal bisa tenggelam, tapi pertanyaan tidak. Lebih dari 1 abad berlalu, teknologi berkembang. Ilmu navigasi modern mencoba meninjau ulang semua bukti. Banyak ahli percaya teori paling mungkin adalah ketakutan akan ledakan uap alkohol. Kapten mungkin memerintahkan semua orang naik sekoci sementara. Lalu cuaca atau tali yang putus membuat mereka terpisah dari kapal. Mereka hanyut, mati di laut. Selesai. Itu penjelasan paling rasional. Dan mungkin memang benar. Tapi tetap ada sesuatu yang tidak cocok karena Kapten Briggs adalah orang yang terlalu hati-hati untuk mengevakuasi istri dan anaknya hanya karena kemungkinan. Dan tidak ada bukti ancaman langsung di kapal. Tidak ada ledakan, tidak ada kebakaran, tidak ada kerusakan yang memaksa. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang mereka lihat di kapal itu? Apa yang cukup mengerikan hingga membuat 10 orang meninggalkan satu-satunya tempat aman di tengah samudera? Kita tidak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu karena laut menyimpan jawabannya dan laut tidak bicara. Tetapi ada satu detail yang sering diabaikan, satu detail kecil yang membuat misteri ini jauh lebih mengganggu. Ketika kapal ditemukan, jam di ruang kapten berhenti. Bukan rusak, berhenti. Jarumnya menunjuk pada satu waktu, 08.00 pagi. Tidak ada yang tahu apakah itu penting. Mungkin jam itu hanya kehabisan tenaga. Mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi catatan log terakhir menunjukkan kondisi kapal normal. Artinya, sesuatu terjadi setelah itu. Sesuatu yang cukup cepat untuk membuat seluruh awak meninggalkan kapal tanpa sempat menulis apapun. Dalam dunia pelayaran, seorang kapten selalu mencatat kejadian penting. Selalu. Jika ada ancaman, ada catatan. Jika ada kebocoran, ada catatan. Jika ada badai, ada catatan. Namun di Mary Celeste tidak ada, seolah apapun yang terjadi berlangsung terlalu cepat atau terlalu mustahil untuk dijelaskan. Dan disitulah twist paling mengerikan muncul. Mungkin misteri Mary Celeste bukan tentang kemana semua awak pergi. Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah apa yang naik ke kapal itu pagi itu, hingga membuat semua orang memilih melarikan diri ke laut terbuka. Karena orang waras tidak meninggalkan kapal aman menuju kematian, kecuali sesuatu di atas kapal terasa jauh lebih mengerikan daripada lautan itu sendiri.